1, 2, 3. PKS Golkar bersama-sama menang pilkada. PKS Golkar bersama-sama menang pilkada. PKS Golkar bersama-sama menang pilkada. Kan ke kunjungan ke Golkar ini apa Pak? Terkait apa? Mungkin bisa lebih mengerucut ke calon mungkin. Yang mengerucut nanti dikerucutkan, yang belum mengerucut dikerucutkan. Tapi ini pada silaturahim pertama kita sedang menyampaikan visi misi, dan nanti insya Allah kita akan bersama-sama gitu, semakin memberikan jawaban pasti, karena untuk memecah kebekuan yang selama ini Mas selama ini beku Pak? bukan begitu. Antara partai politik kan beku dan komunikasi, makanya PKS mencoba menghubungi. Dua potensi besar. Golkar juara 2, PKS juara 3. Kalau kekuatan ini bisa disatukan, tentu bisa menjadi salah satu alternatif pilihan untuk masyarakat Sragen. Ada komitmen-komitmen yang sudah dibangun bersama. Ya komitmen kebangsaan Mas. Ini apik didandani piye carane Sragen luwih apik. Oke, Mas Bayu. Kurang. Iya no. Ada kesamaan apa Mas antara Golkar dengan PKS? Kesamaan antar sesama manusia yang peduli terhadap bumi Sukowati yang kita cintai. Maka sore hari ini saya bersama seluruh jajaran kader Partai Golkar sore hari ini tepatnya jam 5 bersama jenengan itu kita mendapatkan angin surga. Jadi rasanya angin surga itu ayem, tentrem, adem, senang, gembira, dadi siji. Kenapa demikian? Karena saudara-saudara, sahabat saya, senior saya dari PKS ini lawatan, kita kongko-kongko komunikasi tentang komunikasi politik, tentang pilkada, dan beliau bersama seluruh jajaran DPD PKS amat sangat respon dan antusias dalam membangun Sragen menjadi lebih baik. Ada kesamaan ya. Dulu Pak Agus Golkar pernah di eksekutif, Dedi Hendriatno juga pernah di eksekutif, dan hari ini bangunan komunikasi ini semoga jodoh gitu ya. Sehingga kalau kita bersama-sama seperti yang kita pikirkan bersama tadi, maka akan ada perubahan di Sragen dalam pemerintahan, baik mulai dari hulu sampai hilir. Kalau menuju koalisi itu sudah berapa persen ya? 7 tambah 5, 12. Enggak, hanya sekarang Posisi sekarang kita sama PKS itu dekat. Kebetulan beliau ini ketua PKS yang sekarang, ketua DPD PKS yang sekarang ini kakak saya ini. Beliau adalah suaminya Mbak Dewi. Mbak Dewi itu kakak angkat saya. Saya waktu ngasong itu biasa diasuh oleh ibunya beliau. Sehingga kalau PKS hadir ke tempat adiknya, lawatan ke tempat adiknya itu, lebih-lebih kita sama-sama sebagai ketua partai Golkar, sama-sama sebagai ketua partai politik, maka tidak menutup kemungkinan bisa mensejahterakan rakyat Sragen secara utuh. Golkar mau melakukan langkah yang sama ke parpol lain Mas? Mungkin juga melakukan lawatan ke DPC. Tunggu atau aja. Nunggu jadi tuan rumah? Tunggu aja teman-teman seluruh teman-teman media. Golkar juga akan melakukan atraksi politik, atraksi komunikasi politik kepada seluruh partai. Yang pasti dengan PKS sore hari ini kita ada kesamaan untuk membangun Sragen, kesamaan untuk merubah Sragen. Tapi kan di Golkar tidak ada pendaftaran seperti partai lain seperti PKS. Kalau di Golkar kan mandat gitu. Golkar memang tidak membuka pendaftaran dan Golkar tidak menerima pendaftaran bakal calon kepala daerah Kabupaten Sragen. Karena Golkar sudah merumuskan 2 tahun setengah yang lalu untuk menang pileg, menang pilpres, menang pilkada. Sehingga pileg pilpres sudah lalu, sudah lewat, kita menang semuanya Golkar, tinggal pilkada. Maka untuk bakal calon kepala daerah di seluruh tingkatan kabupaten kota se-Indonesia yang diberi surat mandat untuk maju sebagai bakal kepala calon kepala daerah adalah kader-kader terbaik Partai Golkar. Maka kalau ada suara di bawah, Mas Bayu orang daftar calon kepala daerah sendiri, ini miskomunikasi, salah persepsi terhadap penangkapan penerimaan komunikasi masyarakat terhadap para calon-calon, para
masyarakat individu yang pengen maju sebagai bakal kepala calon kepala daerah yang mendaftarkan di partai-partai politik. Contoh yang mendaftar di Gerindra, Demokrat, di PKB atau di PKS atau dimanapun. Itu padahal baru mencari partai politik, belum mendaftar sebagai calon kepala daerah Kabupaten Sragen. Mendaftar kan hanya ada satu, yaitu hanya ada di KPU. Yang lain itu kan partai politik, artinya belum mendaftar secara resmi. Dia baru mencari partai politik. Kalau Golkar, karena yang diberi surat mandat adalah kader, kebetulan saya sendiri yang diberi surat mandat untuk maju sebagai bakal calon kepala daerah, maka Golkar tidak menerima pendaftaran dan menerima usulan calon kepala daerah dari luar. Tinggal tidak lanjut ke KPU gitu ya, Mas. Tinggal tindak lanjut kita konsolidasi, komunikasi, sosialisasi, konsolidasi internal eksternal, termasuk hari ini kita bersama teman-teman DPD PKS, seluruh jajaran, dan setelah itu tahapan yang selanjutnya adalah melakukan survei tingkat elektabilitas, kepercayaan masyarakat terhadap kita bersama. Mas, mandatnya itu sebagai calon bupati atau calon wakil bupati? Atau mandat saya sebagai calon kepala daerah Kabupaten Sragen. Tapi wakilnya dari PKS. Wakilnya ini baru mencari dan baru bersama-sama dengan PKS. Oke. PKS siap menyediakan wakil. PKS baru berembuk dan nanti mau katanya tadi mau diputuskan dengan tim 10 yang ada di dalam internal DPD partai kakak saya ini, partai PKS. Itu timnya, Mas. Pak Dokter, selanjutnya mungkin membangun komunikasi politik dengan mana lagi, Mas? Dan terjadwal mungkin Direncanakan dengan PKB, dengan satu lagi semua partai. yang punya kursi termasuk apa yang nggak punya kursi juga. Yang punya kursi terutama. Yang ketua DPD. PKB kapan? Paling dekat kapan? Ini kan tahap kedua, tahap ketiga nanti. Tahap Itu ketiga. sedang kita jadwalkan cocokannya kapan. KB ya? Iya. KB, Demokrat, Semua partai, Pak. semua partai. PDIP sudah ada tugas sendiri yang berkomunikasi. Karena spesial, ada PKB spesial. sama Demokrat. Direncanakan.